Salam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini Roman Dito lagi berbicara. Hari ini kita akan melanjutkan seri Hikmat Dunia. Dan hari ini kita akan melihat satu ayat yang jarang dilihat, yaitu dari Amsal 30 ayat 8 sampai ke 9. Sebetulnya ayat ini merupakan ayat yang sering kita sebutkan kalau kita lagi berdoa Bapa Kami, karena ini merupakan satu bagian yang kemungkinan dikutip oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan doa Bapa Kami. Tetapi ayat ini agak berbeda karena ayat ini justru lebih panjang sedikit ya, dan lebih lengkap daripada yang aslinya gitu ya. Jadi kalau kita bicara di doa Bapa Kami, ada bagian di dalam doa Bapa Kami yang merupakan satu hikmat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kalau di dalam versi teman-teman kita yang Katolik, mereka berkata, berikanlah kami pada hari ini rezeki kami secukupnya. Nah, di sini ada bagian yang menarik karena di situ juga ada bagian rezeki, tetapi juga ada bagian makanan gitu. Jadi tergantung ayatnya dari mana. Nah, ayat lengkapnya tuh ada di Amsal 30 ayat 8 sampai ke 9. Dan begini bunyinya ya. Ini adalah sebuah perkataan dari seorang penulis Amsal, yaitu dari Agur, anak Yake ya, dari Masa. Ini kemungkinan dari daerah Arab, peninsula Arab sana. Dan di sini kalau kita baca dari Amsal 30 ayat 7 terlebih dahulu, dia mendoakan sesuatu, yaitu dua hal yang kupinta daripadamu. Janganlah kau tolak sebelum aku mati. Nah, kata ini menarik ya, karena beliau, penulis daripada kitab Amsal ini, yaitu Agur, itu menyatakan bahwa ini doa aku, jangan ditolak Tuhan sebelum aku mati. Maksudnya apa? Maksudnya lebih baik hal ini Tuhan beri, lebih baik aku mati daripada engkau tolak. Dan doanya tuh mintanya bukan hal yang aneh, bukan hal yang wah berikan aku kejayaan, berikan aku kesuksesan, berikan aku kehebatan, bukan. Tetapi ayat yang diajukan atau doa yang diajukan itu isinya kayak gini. Jauhkanlah daripadaku kesia-siaan dan perkara dusta. Jadi dia nggak mau ada dusta. Dia nggak mau ada sia-sia, dia nggak mau ada sesuatu yang sifatnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan dia, jauhkanlah kami dari yang jahat, gitu ya. Janganlah beri aku kemiskinan atau kekayaan. Jangan beri aku kemiskinan atau kekayaan. Karena kenapa? Dua-duanya posisi yang sulit. Miskin, wah bisa sulit. Nanti kita cari tahu kenapa. Kaya juga bisa sulit. Nah, solusinya apa? Solusinya di sini. Berikanlah aku makanan secukupnya. Nah, menarik ya di sini ya, karena kalau kita lihat di doa Bapa Kami juga berkata bahwa berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kapan? Setiap hari. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Jauhkanlah dari kesia-siaan dan perkara dusta. Sesuatu yang jahat. Tuhan Yesus lebih lebar lagi, dia berkata jauhkanlah kami dari yang jahat. Ini ada kesamaan dari perkataan Agur. Mungkin waktu itu Tuhan Yesus lagi mengajar dari Amsal 30 ya, lalu kemudian mengajarkan kalau berdoa seperti ini cara berdoanya, begitu ya. Nah, ini menarik di sini. Kenapa nggak mau kemiskinan, tapi juga anehnya kenapa nggak mau kekayaan. Nah, di sini di ayat 9 ini ada hikmat bijaksananya. Janganlah sampai aku kenyang lalu menyangkal engkau. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kita itu berkelimpahan sampai nggak perlu lagi Tuhan. Jadi poin yang pertama, kenapa terlalu kaya, tanda kutip ya, itu sangat berbahaya dan sangat tempted sekali. Dikarenakan kekayaan, kepintaran, kehebatan kita, karir kita, bisa nyebabin kita tuh nggak bergantung sama Tuhan dan merasa diri kita nggak perlu Tuhan lagi. Lalu pada akhirnya bilang ini semua karena kekuatanku, karena kehebatanku. Tapi pada saat itu terjadi, cobain aja deh. Nanti suatu hari ya,
engkau akan bilang sendiri, Tuhan, aku kok gak bisa melewati ini tanpa Tuhan. Ada masanya. Karena kalau orang yang sombong dan mengatakan ini semua karena kekuatanku, karena kehebatanku, karena kerja kerasku, ada pada masanya ternyata hartanya tidak dapat menyelamatkan dia ya. Ternyata uangnya juga tidak dapat menyelamatkan dia. Dan penyangkalan yang seperti ini itu mendukakan hati Tuhan loh sebetulnya loh. Tuhan itu gak seneng orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan berkata, aku kenyang, semuanya sudah tersedia bagiku. Kalian ingat nggak cerita di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh dikatakannya. Kenapa dikatakan bodoh? Karena dia menimbun banyak sekali kekayaan atau makanan di dalam lumbung dia. Dan kemudian ketika lumbungnya itu sudah penuh, dia bilang, aku akan membangun lumbung yang lebih besar lagi. Karena kenapa? Karena aku sudah penuh lumbungku. Dan sesudah aku membangun yang lebih besar lagi, dia berkata, tenanglah hai jiwaku, sebab segala sesuatu sudah tersedia bagimu. Lalu kemudian Tuhan bilang, hei orang bodoh, hari ini juga nyawamu akan diambil. Artinya apa? Akankah harta itu bisa menyelamatkan dia? Oh tentu nggak bisa ya. Akankah kondisi itu bisa menyelamatkan dia? Saya teringat ya, buat orang yang mungkin sudah diberikan dokter vonis misalnya, wah ini jantungmu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sekarang lebih baik Bapak terserah mau ngapain, mau main badminton boleh, mau main futsal boleh, monggo silahkan gitu ya. Saya dulu punya temen yang kena serangan jantung usia masih sangat muda, dia anak Tuhan gitu. Lalu kemudian dokternya udah bilang ini serangan jantung udah kesekian kali, udah nggak bisa diperbaiki lagi, monggo kalau mau main futsal gitu. Dan hari itu dia main badminton, sorenya nggak ada gitu ya. Dia sangat aktif, orang nggak menyadari kalau dia kena kelainan jantung dari lahir. Umur masih di bawah 30, waktu beliau meninggal umurnya 28 tahun kalau nggak salah. Seorang bankir yang memiliki karir yang amat baik gitu. Dan kemudian dia meninggal gitu. Ya, memang kekayaan dia, karir dia nggak bisa menyelamatkan dia. Untung ya bahwa puji Tuhan orang ini kenal Tuhan Yesus. Jadi yang menyelamatkan dia adalah Tuhan Yesus. Jadi kekayaan, kehebatan kita, kesehatan kita, itu ternyata ada batasnya. Tetapi juga di sebaliknya, jangan sampai aku miskin, lalu aku mencuri dan memfitnah nama Allahku. Maksudnya apa? Ya jangan sampai menderita sekali sehingga kita tuh nggak bisa beli makanan atau beli kebutuhan pokok kita, sampai kita terpaksa nggak jujur di dalam pekerjaan kita. Kalau nggak kita nggak survive gitu. Itu juga, itu juga susah sekali kondisi yang seperti itu ya. Saya pernah dengar sebuah cerita dari papa saya. Dulu papa saya bekerja di pemerintahan dan dia pernah menangkap tangan orang yang melakukan kesalahan dengan ya bisa dikatakan tanda kutip korupsi ya. Tetapi negara tidak terlalu menghukum dia karena itu digunakan untuk mengobati istrinya yang sedang sakit keras gitu, bukan untuk keperluan dia sendiri. Dia sebenarnya orangnya cukup jujur gitu, tapi di tengah kondisi seperti itu dia melakukan sesuatu dan ya melakukan hal yang sebetulnya merugikan negara gitu. Untuk apa? Untuk supaya mengobati istrinya gitu yang memang sakit keras gitu, dan akhirnya meninggal juga. Dan itu juga menjadi sebuah cerita yang ya jangan sampai kita miskin lalu mencuri dan melakukan hal yang tidak kena di hadapan Allah. Makanya betul Agur itu mengatakan, dan firman Allah itu dicatat di dalam sini, bahwa jadi kaya sekali itu juga sangat berbahaya. Karena kita bisa menjadi orang yang self-sufficient, merasa diri kita cukup dengan apa yang kita mau. Dan kita punya, dan kita memiliki kemampuan itu. Tetapi juga kalau jadi ekstrim yang miskin itu juga sangat sulit. Dikarenakan posisi itu juga membuat kita terpaksa, dengan sangat terpaksa di dalam, aduh Tuhan jangan deh gitu ya. Supaya jangan sampai saya atau Anda
itu mencuri karena memang nggak ada gitu. Maka ini adalah dua hal yang diminta oleh penulis di sini, oleh Agur gitu loh, anak Yake dari Masa gitu ya. Dan ini hal yang luar biasa, kok bisa ya orang itu punya hikmat bijaksana yang kayak begini. Dia bisa melihat dua pola berpikir dari dua ekstrim yang berbeda, terus mencari sebuah pemikiran yang melampaui itu. Jadi kita sekarang belajar satu pola pikir yang baru ya. Pola pikir ini sebetulnya adalah pola pikir yang mungkin agak sedikit badung gitu ya, karena pola pikir ini ditolak mentah-mentah sebetulnya sama bangsa kita, karena labelnya ini diciptakan oleh orang yang ya bisa dikatakan cukup di blacklist di negara kita gitu. Kalau Anda dan saya tahu atau pernah mempelajari sosiologi, maka ada teori Marxis yang bernama sebagai sintesis dialektik gitu ya. Nah, di dalam sintesis dialektik ini sebenarnya cara berpikirnya mirip sekali dengan Agur ini. Yaitu apa? Dia akan berpikir hal yang pertama adalah tesis, pernyataan. Jadi pernyataan itu adalah posisi di mana apa yang terjadi kalau kita itu ekstrim tertentu. Misalnya contoh ya, apa yang terjadi kalau Anda dan saya diberkati Tuhan jadi kaya pol gitu, kaya raya, semuanya ada. Nah, itu adalah sebuah tesis atau pernyataan. Wah, apa yang terjadi kalau misalnya hari ini engkau dan saya Tuhan berkati jadi kaya meleleh gitu, tiba-tiba uangnya nggak ada nomor serinya gitu. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang mesti kita tanya. Wah, jangan-jangan saya nanti merasa tidak memerlukan Tuhan gitu ya. Itulah sebuah tesis. Lalu kemudian pemikiran yang berikutnya, wah, kalau bahayanya demikian, gimana kalau posisinya dibalik menjadi posisi antitesis gitu ya. Nah, di dalam posisi antitesis ini kita berpikir bahwa nanti kita akan berpikir, wah, ini bagian yang berlawanan gitu, sangat berlawanan. Yaitu apa? Gimana kalau saya menjadi orang yang miskin total, yang enggak punya apa-apa? Wah, itu akan apa yang terjadi? Kira-kira bahayanya apa? Gitu. Kira-kira kesulitannya apa? Nah, itu yang akan ditanyakan seperti itu ya. Jadi kemudian kita juga akan bertanya lagi nih. Bagaimana kalau misalnya saya menghadapi problem yang berlawanan? Gimana kalau ekstrim miskin gitu? Nah, itu disebut sebagai antitesisnya. Oh, kalau ekstrim miskin berarti ini bahaya karena saya bisa mencuri, saya bisa tidak memuliakan nama Tuhan, saya bisa melakukan kejahatan gitu ya. Itu juga merupakan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Lalu kemudian mencari jalan tengahnya. Ketika mencari jalan tengah, ada tesis, ada antitesis. Tesis dan antitesis ini berdialog. Ini yang disebut sebagai dialektika. Atau disebut sebagai, ya kita berbicara gitu dengan diri kita. Melakukan refleksi, kalau saya terlalu kaya, akibatnya seperti ini. Kalau saya terlalu miskin, akibatnya seperti ini. Jadi sekali lagi, di sini ada hikmat bijaksana yang luar biasa. Gitu. Yang pertama adalah, dia mengatakan bahwa jangan sampai saya terlalu kaya, jadi saya nggak mengandalkan engkau. Jangan sampai juga yang kedua, terlalu miskin. Karena pada akhirnya, saya justru tidak memuliakan nama Tuhan dan menyangkal Tuhan dengan terpaksa apa? Terpaksa mencuri, terpaksa apa? Terpaksa tidak berbuat jujur gitu ya. Terpaksa apa? Terpaksa berdusta. Terpaksa apa? Terpaksa memfitnah nama Allahku pakai nama Tuhan untuk cari uang gitu ya. Karena emang nggak ada cara lain lagi gitu. Atau tidak memuliakan Tuhan, meminta roti gitu kan. Nah, tetapi jalan tengahnya adalah, atau sintesanya, ini yang ketiga ya, dari tesis, antitesis, lalu kemudian sintesa. Sintesanya adalah, berikanlah aku makanan yang secukupnya. Berikanlah kami rezeki pada hari ini. Itu. Kenapa hari ini? Kenapa setiap hari? Karena ketergantungan kita harusnya setiap hari kepada Tuhan. Kita mencari wajah Dia setiap hari. Kita meminta kepada Dia setiap hari. Kalaupun suatu hari Tuhan bilang,
hari ini engkau berakhir hidupmu atau hidup saya gitu ya, itu betul-betul berakhir gitu loh. Kita nggak bisa membeli waktu. Kita mungkin bisa membeli teknologi untuk kesehatan kalau kita sangat kaya. Atau kalau kita sangat miskin juga, kita juga bisa seakan-akan waktu itu semakin pendek gitu karena kita tidak mendapatkan penanganan medis yang tepat gitu ya. Itu hal yang bisa dikatakan Tuhan adalah pencipta kita dan Tuhan memberikan kepada kita hikmat bijaksana, sehingga salah satu pemikiran yang boleh kita kembangkan di dalam hidup kita adalah pemikiran yang disebut sebagai pemikiran dialektis gitu ya, dialog antara tesis dan antitesis gitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai ini, sayangnya Marxis memiliki satu fall atau kejatuhan. Dia sebut dialektika materialistis. Apa yang dimaksud dengan materialistis adalah sesuatu yang dipikirkan atau bisa dilihat atau dicerna dengan logika kita. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu transcendent, Tuhan itu melampaui daripada logika kita, melampaui daripada kekuatan kita, kehebatan kita, pemikiran kita. Sehingga nggak mungkin kita bisa memikirkan Tuhan itu dan menaruh Tuhan di bawah logika kita, nggak bisa. Tuhan jauh lebih besar dari kita, Tuhan jauh lebih agung daripada kita, Tuhan jauh lebih luar biasa daripada kita. Nah, kalau Anda dan saya memahami hal ini, maka dialektikanya bagus, tapi materialistisnya hati-hati ya. Jangan sampai kita jatuh ke dalam lubang yang berbeda. Saya hendak menutup dengan satu peringatan sih sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ada 3 hal yang kita belajar di sini. Kita belajar tentang tesis. Pertama, yaitu jangan buat aku terlalu kaya sehingga aku menyangkal Tuhanku dan mengatakan aku tidak perlu Tuhan. Jangan kita menjadi sebaliknya, antitesis, sangat miskin, sehingga pada akhirnya kita mencuri dan akhirnya kita menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan kita. Dan yang terakhir juga, jangan sampai kita memiliki hati yang materialistis, yang artinya menaruh logika di atas daripada iman kita. Itu juga merupakan hal yang berbahaya. Dan sintesisnya atau jalan yang Tuhan ajarkan adalah berikanlah aku makanan secukupnya. Berikanlah rezeki pada hari ini, setiap hari, setiap saat kita berdoa kepada Tuhan. Kita melihat ada sesuatu yang hebat, kita melihat ada sesuatu yang luar biasa. Pola pikir hikmat bijaksana kayak begini nih, kalau Bapak dan Ibu benar-benar mau pelajari ya, dari perkataan Tuhan Yesus, dari kitab Amsal misalnya, atau dari kitab Mazmur, atau dari kitab Pengkhotbah gitu. Alkitab itu nggak ada habis-habisnya. Benar-benar luar biasa. Banyak sekali hikmat-hikmat bijaksana yang kita bisa gali untuk kita bisa menavigasi kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita yang satu kali adalah kehidupan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup seri renungan pada sore atau malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini kami boleh merasakan kasih karunia dan kebaikan daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memiliki hikmat bijaksana. Kalaupun kami boleh memiliki pemikiran yang mungkin menjadi ambisi kami, biarlah kami menundukkan ambisi itu kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, kami gak mungkin melakukan itu atau mencapainya tanpa Engkau. Kalaupun kami juga punya keinginan yang positif, punya keinginan untuk sukses, untuk bisa maju, untuk bisa memuliakan nama Tuhan, biarlah itu di bawah kendali Engkau. Sehingga kalau Engkau memberkati kami bisa menggunakan berkat itu buat memberkati jemaat-Mu dan juga memberkati orang-orang sekeliling kami. Sehingga kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kalaupun Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami harus bekerja keras, ya biarlah kerja keras kami bisa menjadi contohan buat orang-orang, supaya mereka bisa melihat bagaimana orang beriman itu harus hidup. Berkati keluarga kami, berkati segala usaha kami, karena Engkau adalah sumber berkat dan sumber daripada sumber daya yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus
memberkati. Amin.